Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel IDX Cuan, sebuah channel yang bakal ngasih tahu informasi terbaru tentang perkembangan IHSG dan saham mana yang layak untuk kita miliki. Jadi buat teman-teman, di sini gue bakal melakukan analisis ya untuk saham-saham tentang perbankan ya di video kali ini. Jadi by the way, di pembukaan pertama di hari ini pada tanggal 26 Mei 2025, itu IHSG tercatat mengalami koreksi ya dari yang sempat di penutupan tanggal 23 Mei 2025 kemarin menyentuh angka 7.200-an. Hari ini di saat video ini dibuat, itu IHSG turun anjlok mencapai 7.166 ya, atau turun tipis di angka 0,67% ya. Jadi by the way, menurut koreksi gua ya, apabila ini terus-terusan terjadi, maka IHSG itu bakalan anjlok mencapai 6.900-an. Apabila ini di sesi kedua mengalami rebound, dia itu bakal menguat mencapai 7.300-an ya. Jadi by the way, di video kali ini kita bakal mengulik sebuah saham perbankan ya. Ada banyak banget pilihan untuk saham perbankan, tapi buat teman-teman wajib tahu, wajib ngerti ya, geng. Untuk analisis gua ya, jadi di video kali ini itu kita bakal ngebedang tentang analisis BBRI yang sedang mengalami koreksi di pembukaan sesi pertama, yaitu di angka 4.270 ya. Jadi di saat video ini dibuat, BBRI itu turun sahamnya Rp80 dibandingkan di tanggal 23 kemarin, tercatat mengalami koreksi minus 1,84% ya. Jadi kalau menurut gua di sini untuk saham BBRI terkoreksi dan itu bisa jadi peluang beli untuk kita. Tapi pastikan terlebih dahulu nih kamu nonton video ini dari awal sampai habis, biar kamu ngerti tentang fundamentalnya kuat apa enggak dan ada potensi rebound apa enggak ya. Kalau untuk trading harian jangka pendek, pastikan juga perhatikan support dan resistensinya serta ya berita terbaru yang bisa mempengaruhi harga. Jadi buat teman-teman, di sini kita bakal mengulik beberapa saham yaitu dari BBRI, MBMA, AUTO dan CIMB Niaga. Jadi buat teman-teman, di sini nonton videonya jangan di skip-skip ya, biar kamu paham. Yuk kita mulai analisinya mulai dari sekarang. Nah, di saat video ini dibuat, ini adalah pergerakan dari grafik terbaru saham BBRI hari ini pada tanggal 26 Mei 2025. Untuk pergerakan sahamnya stagnan ataupun cenderung naik untuk hari ini ya. Tapi belum ada tanda-tanda kenaikan sih. Untuk pergerakan harga sahamnya sendiri, untuk di saat ini menurun di angka 4.280 atau menurun Rp70 atau 1,61% untuk pergerakan harga saham BBRI hari ini. Yo, dan untuk analisinya di sini kita mulai dengan kondisi umum pasar ya. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 0,66% ke level 7.214 pada perdagangan Jumat 23 Mei 2025. Namun, pada perdagangan hari ini IHSG diproyeksikan rawan terkoreksi di rentang Rp6.713 sampai Rp7.031. Tapi ini kalau di sesi kedua terus stagnan untuk grafik dari IHSG sendiri ya. Jadi next, di sini untuk saham perbankan ya, karena gua di video kali ini ngebahas perbankan, saham perbankan terkemuka di sini ada BBCA atau Bank Sentral Asia menunjukkan tren naik yang konsisten sepanjang sesi perdagangan, menandakan dominasi sensitif atau sentimen positif. Cok, belibet gua. Jadi untuk saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, saham BBRI saham naik hampir 3% di tengah optimisme pasar di bulan ini. Next, di sini untuk BBNI atau Bank Negara Indonesia masuk dalam rekomendasi saham untuk perdagangan hari ini pada tanggal 26 Mei 2025. Untuk BRIS atau BRIS, Bank Syariah Indonesia hari ini adalah come debt untuk dividen sebesar 22,78 per saham yang dapat menarik minat investor.
Yoi, next. Untuk kesimpulannya, saham-saham perbankan utama seperti BBCA, BBRI, dan BBNI menunjukkan performa positif hari ini didukung oleh sentimen pasar yang optimis dan aksi beli investor asing. Namun, investor disarankan untuk tetap waspada terhadap potensi koreksi pasar secara keseluruhan. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, ini adalah asumsi dan prediksi gua pribadi. Untuk next, berdasarkan analisis terkini dan sentimen pasar per 26 Mei 2025, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI menunjukkan potensi kenaikan yang kuat untuk perdagangan hari ini ya guys. Ini gue perkirakan untuk di sesi kedua ya. Kalau mengalami kenaikan, dia bakal terus naik secara instan dan kuat. Alasan memilih BBRI, aksi beli investor asing hari ini ya, sepanjang pekan lalu, investor asing memborong saham BBRI dan BBCA dengan total nilai lebih dari 1 triliun, menandakan kepercayaan tinggi terhadap prospek saham ini. Next, kinerja keuangan yang solid, ini untuk BBRI, laba bersih BBRI melonjak 129% secara bulanan pada Februari 2025, didukung oleh penurunan biaya kredit cost of credit dan perbaikan kualitas aset. Sentimen pasar positif. Meskipun IHSG diprediksi rawan terkoreksi, sektor perbankan tetap menarik bagi investor, terutama saham-saham dengan fundamental kuat seperti BBRI. Kesimpulannya, dengan dukungan dari aksi beli investor asing dan kinerja keuangan yang solid, BBRI menjadi pilihan utama saham perbankan yang berpotensi naik untuk hari ini pada tanggal 26 Mei 2025. Namun, tetap disarankan untuk memantau pergerakan pasar secara keseluruhan dan menetapkan strategi manajemen risiko yang sesuai ya guys. Pada perdagangan pada hari ini, Senin 26 Mei 2025, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI mengalami penurunan sebesar 0,69% dengan harga penutupan di 4.320. Setelah sebelumnya dibuka Rp4.340 dan mencapai rentan harian antara 4.310 hingga 4.350. Analisis gua teknikal tentang BBRI ya. Di sini indikator RSI 14 59,39 menunjukkan momentum beli yang moderat nih. Untuk MACD 26,36 sinyal positif, cowok. Untuk stok Stochastic Oscillator, gue belibet kalau ngomong-ngomong kayak gini ya. Gue biasanya pakai ngomong bahasa-bahasa kampung. Jadi di sini untuk SO atau Stochastic Oscillator di sini 73,36 mendekati kondisi overbought. Moving averages mayoritas MA jangka pendek 5, 10, 20 hari ya, ini untuk 5 hari, 10 hari, 20 hari maksud gua, menunjukkan sinyal beli. Sementara MA jangka panjang 50, 100 sampai 200 hari juga menunjukkan tren yang positif untuk BBRI. Untuk rekomendasi target harga untuk BBRI hari ini ya, ingat perlu digarisbawahi, ini untuk hari ini aja tanggal 26 Mei 2025. Untuk hari besok ya lo bisa request aja. Untuk rekomendasi target harga yang gua prediksi di sini, untuk target jual short term itu maksimal 4.400 ya. Jika BBRI mengalami kenaikan signifikan 4.400 sampai 4.450 dengan potensi keuntungan sekitar 2-3% harus dijual untuk hari ini. Untuk jangka panjangnya kalian bisa request aja di kolom komentar ntar. Jangan lupa juga untuk jaga-jaga ya geng. Kalian perlu memasang stop loss sekitar 4.200 untuk membatasi risiko kerugian. Nah, di sini kesimpulannya, meskipun terjadi koreksi kecil ya pada hari ini di sesi awal pembukaan pertama tadi, indikator teknikal dari BBRI menunjukkan sinyal positif. Dengan dukungan
ahli pula. Dengan dukungan aksi beli investor asing yang signifikan dan sentimen pasar yang mendukung, untuk saham BBRI berpotensi melanjutkan tren kenaikan dalam jangka pendek untuk hari ini. Oke, kalau saham BBRI terkoreksi ya, tadi terkoreksi di angka minus kurang dari 4.300 atau 4.270, tapi itu masih di sesi awal pembukaan pertama. Ingat, tapi perlu digarisbawahi ini hanya asumsi atau analisis prediksi gua pribadi ya, geng. Untuk keputusan itu terserah dan ada di tangan kalian masing-masing. Jadi kalau saham BBRI terkoreksi di angka minus 4.300-an, itu bisa jadi peluang beli untuk kalian kalau lo yakin fundamentalnya kuat dan ada potensi rebound di sesi kedua. Kalau untuk trading jangka pendek, pastikan juga perhatikan support dan resistensinya serta berita terbaru yang bisa mempengaruhi harga ya, geng ya. Di sini gue juga mau bantu cek analisis teknikal terbaru untuk BBRI. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja komentar ya guys. Nah, menurut teman-teman, gimana nih menurut kalian saham BBRI hari ini? Apakah bisa mengalami rebound apa enggak ya? Kalau menurut analisis gua udah gua sampaikan tadi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain ataupun hampir mirip dan sama, kalian bisa langsung komentar ya di kolom komentar. Jadi by the way, disclaimer dulu ya geng, konten di video atau di channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau memegang saham. Selalu lakukan riset dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Jadi ini hanya asumsi dan analisis pribadi gua. Jadi buat teman-teman yang pengen request, pengen dianalisis tentang saham apa yang kemungkinan bisa ngeberi dividen cuan, itu kalian bisa langsung aja ya. Tulis di kolom komentar. Untuk kategorinya kalian bisa request di kolom komentar juga ya. Di the next video bakal gue buatin buat lo analisinya. Dan itu gratis ya. Jadi buat teman-teman di sini jangan lupa nih cocol tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya juga nih. Biar apa? Biar kalian nggak ketinggalan tentang informasi terbaru seputar saham yang bisa ngasih kita dividen. Tapi ingat, di sini dengan saham kalian itu bisa melipat gandakan sejeti jadi 100 jeti, ataupun dengan saham juga kalian bisa mengalami kerugian bahkan bisa mencapai 99%. Tetap berhati-hati dan tetap waspada dalam membeli ataupun menjual saham. Lakukan riset terlebih dahulu dan pokoknya yang paling penting adalah ikutin channel ini. Subscribe bagi lo yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu dan kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham yang berpotensi bisa ngasih dividen cuan untuk kita semuanya dan bisa ngebikin dompet kita tebel. Ya guys, semoga bermanfaat ya. Gua IDX Cuan. Yuk bareng-bareng semangat geng nyari cuan dari saham ya. Yo, bye bye. See you next time guys and good luck.